aku dulu ya lagu Serpihan Hati sebelum aku gabung sama Utopia itu sebenarnya sering banget. Halo Sobat Batis Community, hari ini kita spesial banget karena kedatangan tamu yang sangat spesial karena Disnatalis Tikes Aris Baptis ke-64 yaitu Utopia. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya karena kalau nggak kenal nggak sayang pastinya. Oke, yang pertama siapa nih? Aku Ana, Kang Teriak-Teriak. Oh, vokalis berarti ya. Vokalis. Saya Tommy yang main drum. Oh, Kak Tommy. Ya, saya Empla yang megang kita. Oke, udah punya job desk masing-masing di Utopia nih. Oke, kita mau tanya-tanya dikit gak apa-apa ya? Ya, Oke. banyak juga boleh. Oh, nanti gak jadi perform kalau banyak. Oke, aku mau tanya nih Kak. Yang pertama, sekarang nih lagi sibuk ngerjain album apa ya kira-kira Utopia nih? Sekarang sih yang pasti kita lagi sibuk banget manggung, jadwal banyak alhamdulillah ya. Dan yang pasti kita juga ada kayak persiapan single, insya Allah ya mungkin tahun depan ya Kak ya. Ya, Mungkin, tahun depan, mungkin akhir tahun. atau akhir tahun ini. Oh, Lagi tapi diusahakan. udah proses apa ya kayak produksinya udah. Jadi kita di sela-sela sibuk manggung juga kita tetap nyempetin untuk produksi. Oh wow, lagunya. itu gimana cara manajemen waktunya? Maksudnya kayak kan manggungnya juga nggak hanya di Jabodetabek, kayak ya di Jawa Timur, kayaknya jauh banget. Gimana manajemen waktunya? Ya kadang-kadang sih kita udah di jadwal, tapi kita kadang-kadang fisik udah capek, ntar aja deh. Ngalir aja. Ngalir aja sekuatnya kita aja gitu. Jadi manajemen waktu sama manajemen fisik. Nah, Oh, oke, itu kuncinya ya. Tapi selalu, maksudnya kerjanya tuh selalu bareng-bareng semua gitu. Nggak juga sih, nggak selalu. Oh, nggak Kadang-kadang ada yang misalnya gitar dulu, ada yang Iya. ada yang vokal dulu. Biasanya nggak pernah bareng-bareng, jarang gitu. Oh gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak clue buat album terbaru nih apa gitu? Kayak kasih clue aja. Sang pencipta lagu. Oh, penciptanya. Oke. Ya kalau untuk ininya sih nggak beda jauh ya untuk jenis musiknya, cuman ada sentuhan-sentuhan yang biar lebih pop aja gitu. Oh, Lebih tetap nge-pop pop aja, gitu ya. iya. Oke. Kalau boleh tahu nih kan ngomongin album baru. Nah, itu dengan nyiptain album barunya itu kayak terinspirasi dari apa? Maksudnya mungkin ada kisah pribadi dari Utopia atau mungkin dari setiap musisi nih ada apa ya kayak kisah tersendiri akhirnya kita bikin album baru aja lah ya gitu. Sebenarnya kita single sih sebenarnya. iya. Single lagu ini. Ya kalau inspirasi kadang-kadang nggak bisa ditentuin juga ya, kadang-kadang kita lagi ngapain malah jadi keluar, kalau kita sengajain cari inspirasi malah nggak ada gitu. Oh, jadi gitu. kayak temanya juga kadang-kadang kita pengen tema A malah yang datangnya tema B gitu. Oh. Ya udah, yang penting ketika inspirasi itu datang kita garap aja. Oh gitu, berarti ngalir aja ya. Ngalir aja. Oke, bagus banget. Oke, kalau soal album dan project udah ya teman-teman. Jadi ada juga nih pertanyaan. Nah, katanya kan Kak Tommy nih, ini kan gitaris terlama di Utopia. Aku bukan gitaris, drummer. Drummer maksudnya salah. Drummer yang terlama di Utopia. Ya. Nah, kira-kira maksudnya kan udah dari awal banget Utopia bikin. Itu kenapa kok namanya Utopia? Ya, Utopia itu sebetulnya diambil dari novel kuno namanya gitu. Jadi artinya bagus banget. Jadi Utopia itu artinya waktu itu tuh dunia hayalan yang sangat sempurna, karena pada zaman itu keluar novel itu tuh apa sih maksudnya, dunia tuh lagi carut marut lah, lagi zaman itu tuh saling bunuh-bunuhan, rebutan makanan. Tiba-tiba ada novel Utopia yang damai banget, maksudnya enak banget hidupnya. Jadi akhirnya aku pakai nama Itu di tahun 2003. 2003 ya. Oh, oke, berarti terinspirasi dari itu. dari novel kuno ya. Oh, oke, berarti ada maknanya sebenarnya Ada Utopia maknanya, itu. ya. Oke. Nah, kira-kira ada keinginan nggak kayak apa kita ganti nama aja ya nanti gitu, kayak rencana gitu, atau mungkin ada Utopia aja lah gitu. Kalau rencana ganti nama band sih nggak mungkin ya. Iya. Karena itu istilahnya
anugerah gitu kalau Iya. ketika kita dikasih nama itu, ya kita harus jaga nama itu dengan baik. Jangan oke. ditinggalin. gitu. Betul. Heeh. Ini juga bisa jadi motivasi ya buat teman-teman Iya. ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, aku juga mau tahu nih, gimana sih cara teman-teman Utopia buat tetap saling menjaga kekompakan antar musisi, gimana nih? Sebenarnya yang selama ini kita jalanin bukan cuman sekedar rekan kerja, tapi udah lebih kayak keluarga, kakak adik, lebih ke situ ya kayak. Jadi sebenarnya kayak aku pribadi juga bukan urusan kerjaan aja sama Kak Tommy, sama Kak Play juga. Kadang aku sharing juga urusan pribadi gitu, minta pendapat, minta apa gitu. Jadi kita lebih dekat aja gitu. Oh, oke, berarti Yang paling utama kita harus saling menghargai satu sama yang Ya. lainnya. Dan kan band ini kayak seperti rumah Ya. ya. Di rumah itu kita harus kita jaga sebaik-baiknya. Oke, berarti bondingnya kayak apa ya, saling cerita juga dalam masalah pribadi juga Jangan gitu. Iya, tertutup lah. yang gitu. tertutup Oh, oke, lebih oke. banyak ngobrol gitu. Berarti udah kayak sahabat sendiri aja gitu. Oke. Sahabat lagi, udah kayak saudara sendiri. Oh ya, saudara sendiri. Padahal perbedaan umur juga ya padahal ya. Oke. Iya. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, kira-kira untuk menjaga agar nama Utopia tetap eksis itu ada trik nggak? Kayak misal kita tetap promosiin atau maksudnya kita tetap aktif di sosmed gitu, di TikTok. Nah, sekarang kan mungkin ngejar FYP gitu. Ini gimana dari Utopia? Iya, kita sebenarnya lebih melihat ke masa sekarang lagi ya kayak maksudnya kita apa sih istilahnya berbaur lagi gitu, belajar lagi, kita nggak berhenti belajar nih zaman sekarang nih gimana nih gitu kan, kayak misalkan yang muda-muda nih sekarang performnya gimana, kalau lebih ke situ sebenarnya kayak Kita nggak terlalu push di sosial media karena kita lebih push ke diri sendiri aja dulu. Ya. Karena nanti Oh, oke. kesempatan itu akan datang, kalau kitanya nggak siap tetap aja jelek. Jadi akhirnya kita lebih fokus betulin diri kita masing-masing. Oh, berarti upgrade dari internal dulu. Dari internal Iya. dulu. Oke, good. Oke, untuk selanjutnya lagu Utopia yang jadi favorit di antara, maksudnya mungkin dari setiap musisi tuh ada nih lagu yang aku kayak paling seneng banget nih bawain lagu ini. Nah, kira-kira ada dari setiap ini kayak Oke, beda-beda. bawain lagu ya. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya lagu ini nggak dibawain sih pas manggung, tapi aku dari dulu emang suka banget sama lagu ini. Sebutin judul ya. Boleh. Terbang, aku suka. lagu Oh, Terbang, oke, Utopia. Terbang. Tapi kita belum pernah bawain ya kak ya. Oh, di konser belum pernah bawain. Belum. Cuman aku pas denger lagi ya nikmatin banget. Oh, oke. Dari dulu sampai sekarang. Oke, kalau yang Kak ini? Kalau saya suka serpihan hati. Oke, serpihan hati. Karena sakit hati terus. Hatinya berserpih-serpih terus. Jadi sesuai kondisi ya. Oke. Kalau Kak, Kalau aku paling suka lagu Rasa Ini Indah karena waktu itu Utopia juga sempat mengalami sedih yang berat, ditinggalin vokalisnya, tiba-tiba Ana datang dan itu lagu yang pertama ngebangkitin Utopia ada lagi. Jadi aku paling suka lagu Rasa Ini Indah. oke, sampai sekarang juga. Sampai sekarang Oh, banget. oke. Apalagi buat aku pribadi lagu Rasa Ini Indah itu sejarah banget gitu. Maksudnya berkesan banget karena pertama kali waktu itu aku masuk Utopia dan industri musik gitu. Jadi pengalaman pertama aku rekaman di studio yang keren banget, yang bagus, yang canggih ya kak ya. Pokoknya itu Rasa Ini Indah. Oh, oke, thank you. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kalau misal sebelum manggung nih, kayak ada nggak sih ritual khusus buat biar mood atau biar apa ya? Gimana lah? Ada ritual sendiri nggak waktu sebelum konser? Yang pasti pemanasan dulu ya kayak leher ya, kaki ya. Biasanya kan sering juga headbang kadang. Oh, iya. Kalau nggak pemanasan udahannya sakit. Tiba-tiba after konser kayak nggak kerasa Ngepegel ya. Ya lebih ke sana juga sih. Yang pasti warming up sama berdoa. Oh ya, berdoa. Sama konsentrasi. Oke. Iya. Anu ya, sama ini mungkin ada nggak sih kayak pernah
lagi kan biasanya kayak setiap konser kan nggak setiap kita moodnya bagus atau Iya. lagi ada masalah juga pribadi, pernah Iya. nggak ikut ke bawah gitu waktu konser? Ada sih, pernah waktu itu galau juga ya. Oh galau. Tapi anehnya nggak tahu kenapa aku pas nyanyi, pas manggung itu kayak jadi obat tersendiri. Healingnya tuh kayaknya manggung ya kak ya. Jadi lupa pas misalkan kita nih durasi sejam, lagi galau pun kita manggung durasi misalkan sejam ya lupa. Galaunya lupa, nanti walaupun udahannya balik lagi. Yang penting rasain lupa lah ya. Oke. Oke, selanjutnya adakah harapan untuk Utopia di 5 tahun ke depan? Semoga Utopia dan tim semua kita sehat, kita panjang umur, kita happy, kita bisa lebih produktif berkarya dan bisa mengeluarkan single-single terbaru ya kak ya, Oke. dan yang bisa dinikmati dan dicintai seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Tambahan kak. Ya. Dan mudah-mudahan lo kita terus menginspirasi buat penikmat musik nanti. Betul banget. Dan rezekinya berlimpah terus. Amin, Amin, ya Rabbal Alamin. amin. Semoga terwujud semuanya ya. Oke, lalu yang terakhir nih, Les, adakah pesan-pesan untuk mahasiswa Stikes RS Baptis yang udah mempersiapkan buat Disnatalis kali ini? Oke, buat Stikes RS Baptis Kediri di Dies Natalis yang ke-64 ini, pokoknya nanti malam kalian harus lebih keras suaranya, Ini barang. nyanyi bareng ya kak ya, seru-seruan bareng, loncatnya, pokoknya siapkan fisik pokoknya. Oke. Oke, aku tuh paling seneng ini loh kak, lagu Utopia yang karena kan aku pecinta Gatot-Gatot Serigala ya dulu. Karena itu yang tren ya dulu ya. Iya. Nah itu jadi Yang seneng mana? banget. Yang dalam sepi itu loh. Yang Tapi tahu nggak? Aku dulu ya lagu Serpihan Hati sebelum aku gabung sama Utopia itu sebenarnya sering bawain gitu, pakai Oh, gitar. Jadi sebelumnya udah sering bawa. Udah emang suka Utopia dari sebelum dari jauh-jauh aha. sebelumnya gitu. Sering bawain lagu Serpihan Hati pakai gitar pula, dan ternyata nggak nyangka juga bisa ada di Utopia sekarang. Itu berkah banget sih. Iya, kayak gak nyangka, maksudnya kayak Nggak nyangka banget. Pernah nggak kayak pas waktu tidur kayak masa sih aku udah gabung di Utopia gitu? Apalagi untuk aku yang bisa dibilang orang jauh, orang seberang lah gitu ya, orang Oh. Sumatera Barat kan jauh ya. Iya. Tiba-tiba ada di Utopia, masuk industri musik, kagetnya luar biasa sih. Oke. Yang penting tetap keren buat Utopia, sukses selalu kasih. dan juga Amin. sukses buat proses project album barunya. Oke. Nah terakhir kita ucapin slogannya ya buat Beli Fest 64 kali ini. Beli Fest 64, nyalakan obor inspirasimu.